Gubernur Jawa Barat berencana untuk mengevaluasi seluruh tempat wisata di kawasan Puncak Bogor yang dinilai mengurangi daya resapan air dan berpotensi menimbulkan bencana. Langkah ini diambil imbas dari banjir besar yang melanda Jabodetabek pada pekan ini, yang disinyalir salah satu faktor terbesarnya adalah kerusakan lingkungan. Untuk membahas situasi ini lebih mendalam, kita bergabung bersama Satrio Manggala, manajer kajian hukum dan kebijakan Walhi. Selamat malam, Mas Satrio. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Suara saya terdengar baik ya, Mbak? Terdengar jelas, Mas Satrio. Mas Satrio, jadi saya ingin komentarnya terlebih dahulu, Mas. Ada janji dari Gubernur Jabar meninjau kembali kawasan wisata serta perizinannya karena banjir yang kemarin sempat terjadi. Kalau pandangan dari Walhi, apa sebenarnya yang perlu menjadi perhatian dalam wacana evaluasi kawasan wisata ini? Ya, yang pertama bukan persoalan hanya kawasan pariwisatanya saja ya, Mbak ya, Ya. tapi kemudian harus ada evaluasi menyeluruh dari tata ruang. Kalau bisa se-Provinsi Jawa Barat begitu ya, lebih spesifik di Kabupaten Bogor gitu ya, mengingat peristiwa banjir yang barusan ini terjadi kan cukup besar gitu ya. Nah, karena apa? Karena indikasi kuatnya begini, kalau dalam catatan kami gitu ya, curah hujan tertinggi justru yang pernah mencatatkan rekor itu tahun 2020. Jadi curah hujannya itu, kalau curah hujan hariannya tidak begitu besar yang kali ini gitu. Tapi kemudian kenapa hari ini gitu menjadi bencana ekologis, itu artinya kemudian banjir menjadi sangat besar sekali di tahun ini dibandingkan tahun 2020. Ini artinya ada semakin masif pembangunan dan menyalahi aturan alih fungsi ruang gitu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya mau tidak mau harus ada kemudian evaluasi terhadap tata ruang yang ada gitu. Oke, Mas Satrio, seperti kata Anda tadi bukan masalah curah hujannya, tapi masalah kerusakan lingkungan. Ini kan menjadi faktor yang besar begitu ya penyebab banjir pada pekan ini. Nah, ini kan sebenarnya banjir ini adalah masalah yang kompleks, Mas. Tapi masalahnya banyak masyarakat yang masih bingung akar masalah dari banjir ini sebenarnya yang utama yang bisa dibenahi itu apa, Mas? Iya, Mbak. Ya kan sebetulnya kalau hubungan antar manusia dengan alam itu kan sebetulnya sejalan gitu ya, Mbak ya. Jadi kemudian kalau ada ketidakseimbangan, maka alam akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana air gitu ya. Kalau daerah resapannya kemudian ditutup beton gitu, banyak kan kemudian berubah fungsinya, maka air itu akan mencari jalannya sendiri. Itu kan Mhm, logikanya gitu, Mbak. mhm. Itu logika alamnya gitu. Maka kalau mau mencari penyelesaian akar masalahnya, ya harus segera melakukan evaluasi tata ruang gitu. Karena di dalam pembuatan tata ruang itu kan didahului dengan kajian lingkungan hidup strategis itu. Di dalam kajian lingkungan hidup strategis itu ada perhitungan yang namanya daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu. Sejauh mana lingkungan itu mampu mendukung kehidupan manusia dan menampung seluruh aktivitas manusia begitu. Ya. Nah, maka alokasi ruang itu menjadi penting. Nah, alokasi ruang dan sesuai dengan peruntukannya, alur dan pola ruang itu harus betul-betul ditaati itu. Nggak boleh ada perubahan yang dengan sengaja mengingkari itu peruntukan dari fungsi ruangnya itu sendiri. Nah, ini agak repot memang, bukan hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat, di spesifiknya di Kabupaten Bogor saja, ini hampir terjadi di seluruh Indonesia gitu. Hmm. Misalnya alokasi soal RTH yang diwajibkan di tata ruang, coba dicek mana daerah yang memenuhi 30% misalnya ruang terbuka hijaunya, hampir tidak ada gitu. Jakarta saja tidak ada gitu ya memenuhi RTH 30% gitu ya. Kemudian belum lagi fungsi-fungsi ruang itu sengaja dirubah baik dengan modus operandi. Hmm. Kita tentu tidak lupa terhadap kasus yang menyangkut Bupati Bogor yang lalu ya, Rahmat Yasin. Dia kesangkut kasus apa? Kasus perubahan kawasan hutan kan gitu. Kawasan yang fungsinya adalah kawasan lindung kemudian dirubah gitu ya, menyangkut dengan PT dulu PT BJA ya, Bukit Jonggol Asri. Jadi banyak masih terjadi kalau dari hasil overlay peta digitasinya tim dari Walhi sudah sangat terlihat gitu ya dari tahun ke tahun gitu, daerah-daerah yang tadinya tutupan lahan berubah fungsinya. Daerah-daerah yang tadi daerah resapan air berubah fungsinya jadi kawasan permukiman, jadi kawasan komersil gitu ya, baik itu mall, kawasan pariwisata dan lain-lain begitu. Nah, itu catatan Oke. kami. Yang pertama, Mhm. bahwa kalau sekalipun evaluasi tata ruang itu dilakukan, maka harus ada penjaminan terhadap sejauh mana disiplin pemerintah daerah itu menegakkan aturan tata ruangnya. Oke. Justru bukan malah timbul budaya korup gitu ya Hmm. dengan alih fungsi tata ruang secara apa terselubung gitu. Nah, yang ketiga, kalau saat ini yang sudah terjadi
pertanyaannya kemudian setelah evaluasi kan tidak mungkin hanya berhenti, pasti akan ada pembenahan. Kalau kemudian ternyata di lahan-lahan kritis yang tadinya itu wilayah resapan air sudah ada pembangunan di atasnya, maka ini tantangan besar bagi pemerintah Jawa Barat tentunya di Provinsi Bogor. Apakah pemerintah Jawa Barat akan membongkar dan bagaimana mekanisme pembongkaran tersebut? Jadi terhadap beberapa tindakan penertiban ya kami mengapresiasi, tapi jangan hanya kepada pelaku usaha kecil gitu, karena banyak alih fungsi lahan dilakukan justru oleh pelaku usaha industri-industri yang besar gitu. Oke, Mas Satrio, tapi dengan kata lain, apakah Anda melihat adanya kelalaian atau pembiaran dari pihak berwenang terkait dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan kawasan yang terkena banjir saat ini? Tentu Mbak, karena peristiwa bencana ekologis itu yang Walhi kategorikan adalah bencana yang menumpuk gitu, itu adalah alur proses kegagalan negara gitu dalam mengatur urusan hubungan antara aktivitas manusia dengan alamnya gitu secara bertahun-tahun gitu. Ya logikanya begini Mbak, kalau tahun 80-an teman-teman membuang sampah sembarangan, menutup fungsi ruang tidak sesuai dengan alokasinya gitu ya, menggunakan fungsi ruang tidak sesuai dengan alokasinya, tidak mungkin terasa di tahun 80-an itu. Baru kerasanya di tahun sekarang. Jadi dia kayak akumulasi dari kemudian pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dibiarkan, ya dampaknya baru kerasa sekarang gitu. Nah ini tantangan beratnya kalau kita mau membongkar itu dan menyelesaikan dari akar permasalahan. Nggak bisa kayak sekedar gali lubang tutup lubang gitu. Ini akan terus menjadi PR gitu. Yang ketiga kan tantangannya selalu ya dengan demikian sebetulnya bencana ekologis akibat dari salah urus pembangunan ataupun aktivitas manusia ini selalu cuman menjadi perbincangan hangat gitu sayangnya ketika kejadian. Nanti setelah seminggu lupa gitu. Nah, siapa yang mengawal pembenahan dan fungsinya itu menjadi catatan kami. Oke, Mas Satrio, tapi dengan temuan-temuan dari Walhi yang begitu banyaknya, kenapa dari pihak Walhi hingga saat ini belum mau melaporkan ini ke pihak penegak hukum? Kalau dari kami sebetulnya sangat bergantung kepada masyarakat ya, karena kami selalu berangkat bersama edukasi di masyarakat. Kalau masyarakat merasa ada kejanggalan dan merasa memiliki kerugian, kita bisa membangun konstruksi hukum secara bersama-sama untuk kemudian meminta pertanggungjawaban dari sebuah masalah. Gugatan banjir itu pernah Walhi lakukan, bahkan bukan hanya di satu provinsi. Ada 2 provinsi yang pernah kita lakukan gugatan banjir yang dimenangkan. Yang pertama di kota Palembang, itu Walhi dimenangkan. Yang kedua adalah banjir di Kalimantan Selatan, juga gugatan itu Walhi dimenangkan atas salah urus tata ruang dan lain-lain. Oke, baik. Terakhir Mas Satrio, jadi apa rekomendasi dari Walhi terkait dengan kebijakan jangka panjang mengenai pembangunan tata ruang dan juga kelestarian lingkungan, Mas? Pertama memang harus ada evaluasi tata ruang. Saya setuju dengan apa yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat gitu ya. Harus ada evaluasi gitu menyeluruh dari Perda Tata Ruangnya Provinsi Jawa Barat gitu. Kita ukur kembali, kemudian diadakan kembali kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan kondisi alamnya saat ini. Kemudian sejauh mana daya dukung dan daya tampung itu mampu menampung aktivitas manusia di kemudian hari, dan sejauh mana gitu batasan-batasan pembangunan itu boleh dilakukan dengan model pembangunan seperti apa. Nah baru kemudian disusun fungsi dan pola ruangnya seperti apa. Dan setelah itu baru kemudian kalau hasil evaluasinya ditemukan memang ada kawasan-kawasan yang seharusnya dikembalikan seperti semula, nah itu harus berani melakukan penertiban dan penegakan hukumnya gitu. Apakah dibongkar, apakah kemudian melalui mekanisme gugatan, pemerintah melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang kemudian melanggar fungsi ruangnya gitu. Nah itu yang kami tunggu dan kita harapkan, dan kita berharap Provinsi Jawa Barat berani melakukan perubahan besar di Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah-wilayah kritis di Bogor yang bisa berdampak di beberapa tempat yang lain. Oke, pastinya kita juga semua menginginkan adanya perubahan besar terutama di Jabodetabek ya, karena yang baru terkena banjir bandang pada pekan ini begitu, dan kita juga ingin melihat bencana banjir yang bisa dikelola dengan baik, tidak terjadi lagi dari tahun ke tahunnya karena sepertinya ini terus-menerus terjadi. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Satrio Manggala, Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi. Selamat malam Mas Satrio, sehat selalu.